ini dimakan ya, lihat ya. Ini enggak. Padahal kalau dilihat ya, daun ini lebih hijau. Seharusnya ini lebih manis dia daun ini, tapi yang dimakan malah yang ini. Jadi bisa perhatikan baik-baik ya. Itu. Hello everybody, welcome back lagi di channel PK Activity. Oke, langsung saja hari ini saya akan beraktivitas. Aktivitasnya ya ngupdate aja. Kita update cabai ya, yang di lahan tanah. Ini bukan yang digambut. Ini yang usia berapa ya sudah? 26. Sudah lama sekali ya. Terakhir saya update 11 HST. Ini sekarang 26 HST. Lama ditinggal sampai hijau-hijau dia, rumput hijau-hijau. Jadi langsung saya perlihatkan ya. Tidak seragam ya. Jadi apa ya? Cabai saya ini tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil tuh, lihat sana. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Oke, saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya ya, belum tentu juga sih. Ini belum tentu. Maksudnya belum tentu paten ini. Jadi bisa dilihat ya, ini ada yang besar, ada yang sedang, ada yang patah, ada yang jatuh. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Jadi apa ya, bibit cabainya ini beda-beda dia. Maksudnya ada yang bagus pertumbuhannya, ada yang sedang, ada yang jelek. Jadi poinnya kayak gitu. Tapi diantara semua itu ada dua sih, yang paling tiga yang paling besar, yang sepantaran sama yang ini. Ini 26 HST ya, semua sama saya tanam. Cuman begini, yang daunnya sudah lebar ya kayak gini, mau ini kecil kah mau besar, tapi daunnya sudah lebar ya. Ini seumuran dia nih, 26 HST semua. Karena begini, kenapa ada yang kecil ini kan? Ini baru ditanam ini. Lihat ya, ini baru ditanam, daunnya layu. Kenapa baru ditanam? Jadi saya jelaskan kemarin, yang pupuk, pemberian pupuk itu yang update saya di 11 HST. Di situ saya jelaskan ya. Jadi memang betul-betul dicek ya, apa sebelum ini pemupukan. Jadi kesalahan terbesarnya itu kemarin tidak saya siram, itu aja. Saya pemberian pupuk terus saya tidak siram. Jadinya banyak yang mati. Seperti di video update saya yang 11 ada saya jelaskan. Dia itu penyebabnya itu nanti apa ya, tanaman kita itu terbakar kepanasan, jadi batangnya itu hitam. Jadi ada sebagian, berapa bagian ya tanaman itu yang selamat. Dia selamat, kenapa dia bisa selamat? Karena ya apa nih, dia tidak terkontak batang. Dia tidak terkontak batang. Jadi kalau terkontak batang, misalnya kan saya dekat kan, kemarin saya tabur, terus kontak yang terkontak sama batang tuh kan, kalau kita siram kan pasti dia tidak terkontak batang. Jadi kendala saya kemarin, saya tidak siram. Itu kesalahannya itu. Jadi ini besar ya. Jadi seharusnya seperti ini semua, tapi tidak juga sih, karena ini seusia, ini kecil, ini besar, ini kecil. Jadi ini ada putih-putih ya. Jadi kemarin saya sudah datang ke sini periksa. Saya sudah semprot juga. Ini saya semprot ini ya, fungisida sama insektisida, pestisida combo lah. Itu tanpa pupuk ya, karena ini sudah hijau, daunnya besar-besar. By the way ini ya, batangnya ini lembek betul. Cabai ini batangnya lembek, jadi banyak kasusnya itu yang kayak begini tumbuhnya. Mana ya, pokoknya yang gede-gede. Nah, daerah sini. Nah ini seusia semua, cuman enggak sebagus itu ya. Yang di sana itu bagus sekali tumbuhnya. Nah begini dia. Nah ini besar. Banyak sekali tunas di bawahnya ya. Ini ya beginilah bentuknya ya. Daunnya lebar-lebar, masih pendek.
26 HST, seharusnya sudah sebesaran itu sih semuanya. Jadi itulah apa ya, saya kemarin di 11 HST tuh pakai pupuk apa ya, tai ayam ya, kombinasi sama ini Ponska. Jadi itulah dia, memang betul tanah subur, cuman belum tentu ya dia dapat, maksudnya belum tentu dia dapat unsur haranya itu. Jadi kemungkinan bisa aja rumputnya makan. Ini buktinya rumput subur lagi. Jadi saya datang ke sini tuh mau membersihkan ini rumput, banyak sekali rumput. Nih, yang besar juga, cuman ya beda-beda lah, pertumbuhannya beda-beda semua. Mungkin ya kalau menurut saya ya, kalau kita menanam mau bikin tanaman kita itu seragam besarnya, maksudnya ukurannya besar-besarnya ini sama lah, maksud saya begitu kan. Itu menurut saya ya, kita harus pakai pupuk ini kocor. Kenapa kocor? Karena begini, kocor itu adil. Kenapa saya jelaskan adil ya? Jadi begini, misalnya kita pakai kotoran ayam kan, kita kan tabur segini, misalnya 2 sendok. Nah itu kan hujan yang hujan yang kelola. Jadi hujan, dia entah itu dia tertinggal di sini kah, entah itu dia tersiram turun ke bawah, tergerus air, kan beda-beda. Tapi kemungkinan tergerus air keluar dari bedeng itu ada sih, karena lihat ini rumput di tengah jalan ini ya, subur dia. Itu kemungkinan pupuknya itu terturun ke bawah, jadi ya begitulah. Nah beda halnya kalau kocor ya. Kocor itu adil, kenapa? Jadi saat kita racik dulu kan, kalau kocor itu misalnya perbandingannya sekian-sekian, apa urea kah, apa ultradap kah, pupuk-pupuk pertumbuhan kan. Terus kita sudah mix, kita kasihlah dosisnya sudah pas kan. Jadi dosis untuk anunya itu per 1 gelas aqua misalnya. Jadi dia adil, tanaman ini dapat sekian, tanaman ini dapat sekian. Jadi gitulah, itu yang bikin pertumbuhan tanaman itu imbang ya. Beda sama kalau kita tabur-tabur begini. Jadi kalau menanam mau samakan semua tingkatnya, maksudnya besarnya, tingginya, suburnya mau imbang ya dengan tanaman lain, ya saya anjurkan kocor daripada pupuk tabur. Itu aja sih. Ini masih banyak. Ini di semainya ya sudah besar-besar ya. Batangnya sudah gede-gede. Ini yang saya sayangkan ini aja kemarin, betul-betul karena pengaruh saya tidak kuat sudah ya. Jadi tidak tersiram lah. Jadi tanaman saya itu kemarin ya berapa persen ya? Anggaplah dari 100 tuh separuhnya mati, separuhnya bertahan. Nah yang bertahan tuh yang ini, yang kayak gini. Tapi beda-beda sih. Ada yang besar, ada yang kecil kan, gitu kan, lucu kan. Tapi enggak apa-apa, namanya kita bereksperimen ya. Kita baru belajar, petani baru juga. Oh iya, kalau yang begini nih ya, yang layu begini baru ditanam. Bukan saya yang tanam ini, enggak tahu siapa yang tanam. Mungkin mama sih. Berapa hari yang lalu dia datang, dia tanam. Ini baru ditanam ya. Oke, jadi pelajarannya gitu ya. Itu ya saya tekankan kalau pupuk tabur. Tapi kalau apa ya, lebih saya anjurkan sih pupuk kocor. Itu yang saya bilang tadi. Daripada pupuk tabur kalian pakai, bagus pupuk kocor. Tapi kalau mau ambil mudanya, pakailah pupuk tabur. Tapi kalau mau ambil jangka panjangnya, maksudnya pertumbuhannya tanaman, pakailah pupuk kocor. Itu aja sih. Karena ini lihat sendiri tuh, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada lagi yang rebah tadi, mana ya? Ini juga ya rumput-rumput ini. Nah ini seumuran semua ini. Seumuran, kayak jeruk aja dilihat.
Nggak ada daun di bawahnya. Oke, jadi begitulah situasinya. Jadi saya di sini mau membersihkan lahan ini karena apa ya? Jadi kemarin saya sudah datang kan nyemprot pestisida. Jadi banyak sekali belalang, apalagi di gulmanya semakin banyak begini. Jadi pekerjaan paling ribet sih sebenarnya membersihkan ini. Sebenarnya bagus disemprot, cuman ya kita manual aja lah, wir. Jadi apa saya pakai cangkul ya. Bersihkan pakai cangkul aja, enggak pakai parang atau arit, tidak. Saya pakai cangkul aja, dikerik-kerik aja. Waduh. Padahal seumuran ya. Bisa lihat ya, beda jauh. Ini daunnya kuning, malah kekurangan deh, itu yang saya bilang. Ini kuning deh, ini kurang anu deh nih, nitrogennya. Loh, ini ada yang layu, kok bisa layu ya? Jadi aneh-aneh sih tanaman ini. Ini layu, kenapa layu nih? Kalau subur loh, hijau daunnya, kayak baru ditanam modelnya. Tapi ini tanaman lama sih, seumuran ini semua yang pertama kali tanam 26 HST juga ini. Tunduk dia. Ayo, kenapa yo? Kalau ada yang tahu silakan jawab. Oke, jadi ginilah penampakan dari tanaman cabai saya yang si gantung ini. Oke, saya bersihkan dulu, nanti saya perlihatkan ya kondisinya, wir. Oke pribadi, jadi seperti itu pekerjaannya. Jadi topsoilnya itu dikerik aja tipis, dikerik aja pakai cangkulnya, dan pastikan cangkul yang kalian pakai tajam, dan jangan lupa pakai sepatu ya, karena cangkulnya mengarah ke kaki tuh. Jadi tadi aja saya sempat lepas dari topsoilnya, kadang amblas keterusan ke kaki, jadi hati-hati aja, pakai sepatu lah. Jadi gitu aja, saya cuman dapat segini aja. 2 masih ada, 1 2 3. Terus ini juga. Ini pokoknya keliling ini bakal saya bersihkan, dan kemungkinan yang saya kerik cangkul itu yang bagian dalam aja ya. Kalau bagian luar kayak di sana itu mungkin saya semprot pakai herbisida daerah-daerah sini kan, karena saya di sini takut ini aja sih, kena tanaman, kena cabenya. Sebenarnya bisa sih diakali pakai kan pelindung itu botol aqua apakah ember-ember kecil di spray itu bisa sebenarnya. Tapi nanti aja saya bersihkan naik dulu manual. Terakhir saya herbisida biar maksimal kan. Aduh, oke. Nah, di sini lihat sendiri ya betapa ganasnya belalang. Hama itu jangan remehkan hama ya, apalagi kalau kebun itu berumput seperti ini. Tapi ini dimakan ya, lihat ya. Ini enggak. Padahal kalau dilihat ya, daunnya ini lebih hijau. Seharusnya ini lebih manis dia daun ini, tapi yang dimakan malah yang ini. Jadi bisa perhatikan baik-baik ya, itu
Kenapa? Jadi tinggal kalian pikir kenapa yang sehijau ini malah selamat, yang tidak sehijau ini malah habis daunnya. Itu faktornya banyak ya, bisa kemungkinan karena apa ya, tanaman ini, masing-masing tanaman ini punya ini nah, imun apa ya, kekebalan dari hama gitu. Masing-masing tanaman kemungkinan ini jelek, makanya dia duluan digosok sama hama belalang. Ini banyak sekali pekerjaan ini. Tuh beda kan, tuh saudaranya yang tinggi nih, ini yang 26 HST ya, ini 26 HST, ini 26 HST. Jadi beda-beda, semua pertumbuhannya beda. Yang maksimal itu yang di sana itu tinggi sekali dia. Wow, GG lah pokoknya. Seandainya gitu semuanya seirama, nyaman. Tapi ini enggak seirama. Jadi itu aja sih. Jadi itu aja yang saya pelajari ya. Ini untuk yang nonton juga. Kalau mau ngimbang, tanamannya itu tumbuh imbang, seimbang maksudnya adil lah. Jadi nutrisi yang kita berikan itu harus adil ya, dengan cara yang saya bilang dikocor. Itu enggak ada, itu sudah yang paling adil. Daripada ditabur di ini di itu, kocor lah sudah yang paling adil. Jadi kemungkinan dia tumbuh seragam itu 90% lah kemungkinan dia tumbuh seragam. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya update bibit cabai 26 HST Wear ala Pike Activity, si petani pemula Wear. Oke. Di apa ini, yang mau komen-komen ya silakan aja komen cantiknya. Yang mau kasih jempol silakan, yang mau support boleh subscribe. Kita ketemu lagi di next konten, dan kemungkinan next konten saya di cabai yang lahan gambut ya. Oke, see you next konten, bye.